Bitkom bincang komunikasi, buletin dari Kominfo Sakti, mengupas fakta sehari-hari, narasi para ahli terpercaya. Persembahan buat Buleleng, podcast kita cermati, dari bumi Panji Sakti, dengan hati penuh inspirasi. Halo sahabat Bikom dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Dewi Lestari dan kali ini bersama Chandra Asih. Kita bertemu lagi dalam Bikom, Bincang Komunikasi, podcast resmi dari pemerintah Kabupaten Buleleng yang akan mengulik topik tentang pembangunan di bumi Panji Sakti. Sahabat Buleleng, sebelum saya memperkenalkan siapakah narasumber kita pada kesempatan ini, tidak henti-henti saya mengingatkan sahabat Buleleng untuk tetap mencukupi kebutuhan air minum Anda, tentu saja dengan Buleleng, air minum kebanggaan warga Buleleng, dari kita untuk kita. Nah, sahabat Bikom, untuk mempersingkat waktu, maka langsung saja kita akan menyapa narasumber kita pada kesempatan ini. Siapakah beliau? Boleh nanti diperkenalkan dulu oleh Chandra Asih, silakan. Baik, terima kasih Kak Dewi, dan pada kesempatan pada hari ini kita kedatangan narasumber yaitu Dr. DRSI Ketut MSI. Beliau lahir di Denpasar pada 8 Juni 1962 dan pendidikan terakhir yaitu S3 Ilmu Ekonomi Universitas Udayana Denpasar, dan beliau lulus pada tahun 2015. Nah, pekerjaan beliau pada hari ini yaitu sebagai dosen prodi Manajemen Ekonomi dan Ilmu Komunikasi di Setah Negeri Empu Kuturan Singaraja, dan memiliki riwayat pekerjaan yaitu sebagai Kepala Dinas Kominfo Persandian Tasdik Kabupaten Buleleng. Itu beliau menjabat selama 7,5 tahun. Kepala Dinas Arsip Perpustakaan Daerah, menjadi dosen di salah satu sekolah tinggi agama Hindu negeri Empu Kuturan, dan beliau juga menulis 7 buku secara mandiri dan 5 buku kolaborasi dengan menulis lainnya, serta menulis artikel ilmiah di jurnal kampus. Baik, untuk kita langsung saja menyapa narasumber kita pada pagi hari ini. Selamat datang Bapak di Bikom, tentunya suatu kebanggaan bagi kami untuk karena Bapak bisa hadir pada pagi hari ini. Nah, kita langsung saja, mungkin Bapak bisa memperkenalkan lebih lanjut bagaimana Bapak. Om Swastiastu, terima kasih Bikom ya sudah mengundang saya. Ini membuat hati saya senang sekali gitu ya. Sekaligus juga ini kunjungan saya ke sini ya, karena sudah cukup lama tidak ke Kominfo lagi gitu. Terima kasih Dek Chandra, Dek Dewi, terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk ikut dalam acara ini. Semoga pendengar, pemirsa juga dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Iya, baik, terima kasih Bapak. Nah, sebelumnya saya sempat membaca ini Bapak, bahwa Bapak itu sudah menulis 7 buku secara mandiri dan 5 buku kolaborasi dengan penulis lain. Selain itu juga sahabat Buleleng agar tahu, beliau ini Bapak Ketut Swece ini sudah menulis lebih dari 1.100 artikel populer di kompasiana.com ya, yang suka membaca artikel. Kemudian kolumnis di kompas.com, dan aktif menulis artikel opini di beberapa koran seperti Bali Express, Bali Post, Nusa Tenggara, Berita Yuda, dan Bali Travel News, serta beberapa koran lainnya nggih Bapak nggih. Nah, saya tertarik Bapak ingin mengetahui, bisa diceritakan sedikit bagaimana sih latar belakang dan perjalanan karir Bapak dalam bidang komunikasi sehingga nantinya juga dilanjutkan dengan menulis buku dan artikel dan opini ini Bapak. Ini artinya ada kaitannya dengan menulis buku dan artikel. Iya. Begini, kalau menjadi penulis itu orang kan harus memiliki pemahaman dulu atau pengetahuan dulu ya. Jadi sebelum saya menulis itu saya punya kebiasaan sebagai seorang pembaca. Saya adalah seorang pembaca yang lahap. Kalau itu makanan ya, saya adalah seorang pembaca yang lahap. Suka sekali membaca. Itu saya rasakan terutama sejak SMP. Ya. SMP sudah membaca. Dulu pada saat masih anak-anak di SMP itu, saya sering mengunjungi perpustakaan.
ya di Dewi ya, di Chandra. Sering mengunjungi perpustakaan dan sering mengunjungi toko-toko buku ya, atau kios-kios buku ya. Zaman saya dulu itu tidak ada internet. Ya, yang ada itu ada sumber bacaan itu di perpustakaan. Ini di Denpasar ceritanya nih. Nah, di Denpasar di perpustakaan saya kunjungi atau di toko buku. Di perpustakaan saya biasanya baca-baca buku saja. Ya, sering baca-baca buku apa saja yang menarik. Dan kemudian kalau di kios atau di toko buku itu ya baca-baca juga. Mengapa tidak membeli, Pak? Mungkin itu pertanyaan. Karena tidak ada duit pada saat itu. Memang tidak punya cukup bekal ya, dari keluarga sederhana, jadi cukup masuk ke toko buku, kemudian lihat-lihat buku mana yang menarik, baca-baca. Kemudian kadang-kadang saya juga membeli koran sebelum masuk ke dalam. Di luar itu biasanya kan ada koran ya di toko buku. Saya membeli koran, kemudian baru ngambil koran itu, baru masuk ke toko bukunya. Nah, di toko buku itu sambil membaca buku saya catat hal-hal yang penting di pinggiran koran itu. Saya bawa pulpen dari rumah catat. Itu kebiasaan saya, dan kemudian sampai di rumah biasanya apa yang saya catat itu saya salin ke buku kecil. Ya. Sehingga otomatis itu biasa saya lakukan. Sehingga saya pun punya catatan-catatan kecil di buku itu, di buku agenda katakanlah seperti itu. Untuk semacam himpunan pengetahuan untuk memperkaya diri akan pengetahuan apapun yang saya sukai. Dan kemudian bergerak dari situ, dari bacaan-bacaan yang ada, saya merasa bahwa kan banyak tulisan ya, banyak artikel yang saya baca. Saya pikir saya kayaknya bisa deh nulis kayak gini gitu. Akhirnya bukan langsung ke media cetak ya, atau media elektronik masih kurang di situ dulu, media cetak, tapi saya menulisnya di buku diari ya, buku harian itu menulis ya, paling enggak hampir setiap hari saya menulis di buku harian. Menulis buku harian itu adalah tulisan tentang apa yang sudah saya baca, kemudian apa yang terjadi dalam sehari itu. Kemudian di situ ada juga refleksi apa yang saya pelajari dari kehidupan pada hari itu gitu. Sehingga begitu saja sampai sekarang buku-buku itu masih ada, tidak saya buang gitu ya, semacam catatan kehidupan lah ya. Kemudian setelah saya membiasakan nulis di situ, kemudian saya coba ke media. Dulu belum ada media internet seperti sekarang yang berbasis online, belum ada. Saya coba di koran. Begitu nembak koran sekali kok dimuat gitu loh. Ya, di Berita Yuda di situ ya, ada saya sebutkan di Berita Yuda ternyata dimuat. Nah, dari situ gairah untuk menulis itu muncul luar biasa kuatnya, sehingga setelah itu nulis terus ya. Di Berita Yuda dulu masih ada koran mingguan, ada koran Simponi, ada koran Swadesi, kemudian belakangan nulis di Bali Post, di Bali Travel News, di beberapa koran lagi yang sifatnya cetak ya. Gitu. Nah, setelah itu baru saya nulis ke koran cetak itu, kemudian belakangan kan mulai berkurang oplahnya, kemudian ada bahkan yang off ya, yang tidak eksis lagi, tetapi banyak yang beralih ke media digital ya. Saya pun akhirnya menulis ke media digital seperti tadi disebutkan. Saya menulis di kompas.com ya, sebagai seorang kolumnis. Kemudian saya menulis juga sebagai seorang penulis di kompasiana.com. Kalau di Kompasiana itu banyak tuh, ribuan sudah tulisan. Kalau di Kompas belum banyak gitu. Dan sekarang ada banyak sebetulnya peluang untuk menulis di media elektronik itu. Tidak sulit, yang penting kita ada kemauan untuk menulis. Saya kira itu. Adakah topik khusus mungkin Bapak yang Bapak tertarik khusus mungkin tentang politik, ekonomi atau budaya mungkin, atau semuanya suka Bapak? Saya sebetulnya semuanya suka. Semuanya suka. Menarik perhatian saya itu saya banyak nulis ya. Kemudian kadang-kadang saya menulis lebih ke pengembangan diri, bagaimana menjadi
misalnya menjadi pribadi yang lebih baik, bagaimana berkomunikasi dengan baik dengan orang lain gitu. Iya. Contoh-contoh seperti itu. Kemudian kadang-kadang saya juga menulis hal yang berkaitan dengan kehidupan pendidikan tinggi, ya. Misalnya tentang mahasiswa, apa sih sebetulnya dicari oleh mahasiswa? Untuk apa mereka kuliah? Ya, seperti itu contohnya. Kemudian dengan adanya artificial intelligence itu kan sering dimanfaatkan oleh mahasiswa. Jadi bagaimana seharusnya mahasiswa memanfaatkan itu sehingga tidak membuat mahasiswa menjadi pasif, ya, jadi pasif. Jadi sekedar misalnya tanya ke artificial intelligence, ChatGPT misalnya, kemudian copy jawab dan itu mudah saja sebetulnya. Tapi kemampuan kita untuk berpikir kritis itu harus tetap jalan. Ide-ide orisinal dari mahasiswa itu harus tetap jalan, tidak bisa tidak. Gitu. Saya kira itu. Baik, nggih. Bapak, jadi kalau tidak salah saya menangkap untuk menulis itu tentu kan berkaitan dengan komunikasi, Bapak ya. Iya, Jadi betul. menyampaikan ide kita dalam bentuk tulisan kan seperti itu, nggih. Nah, boleh diceritakan sedikit Bapak bagaimana latar belakang dan mungkin perjalanan karir Bapak dalam bidang komunikasi sehingga hubungannya dengan hobi dan minat Bapak sebagai penulis. Hakikatnya seperti saya sampaikan tadi, sebetulnya saya suka sekali membaca gitu. Oke. Dengan membaca itu saya memiliki referensi pengetahuan yang memadai. Kita kan tidak mungkin memberikan sesuatu kalau kita tidak punya sesuatu. Iya, betul, Kan? betul. Jadi kita harus memiliki sesuatu. Prinsip saya kadang-kadang saya sampaikan hal ini kepada para mahasiswa, kita harus memiliki 10 untuk membagikan satu. Artinya kita harus punya dulu sesuatu yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Ya, ketika kita membagikan mungkin ada yang bertanya, kalau kita punya satu, kita bagikan satu, referensi kita mana? Kan tidak ada, Iya, betul. cadangan kita tidak punya. Jadi kita harus memiliki 10. Kalau saya andaikan sebagai matematika gitulah ya, sederhana, kita harus memiliki lebih banyak dari apa yang kita share. Jadi ketika terjadi diskusi atau pendalaman lagi, kita sudah siap gitu loh. Saya kebetulan juga di kampus mengajar teknik penulisan, artikel dan tajuk rencana. Bagaimana membuat tajuk rencana, bagaimana membuat artikel. Lalu juga mengajar tentang komunikasi politik. Kemudian mengajar tentang komunikasi pembangunan. Ya, kalau mengenai tajuk rencana kita sudah tahu ya tentang tajuk rencana. Kemudian tentang penulisan artikel, pada umumnya kita mudah mencari referensi tentang penulisan artikel. Yang terpenting sebetulnya menurut saya bagaimana orang bisa menulis artikel itu yang diperlukan ada 3 hal menurut saya. Yang satu adalah komitmen. Komitmen artinya janji kepada diri sendiri, kalau mau jadi penulis ya jadilah seorang penulis yang baik gitu. Itu komitmen kepada diri sendiri, ya. Ada komitmen, ada janji, ada tekad. Saya ingin menjadi penulis, harus ada dalam diri dulu. Kalau setengah-setengah lebih bagus jangan gitu, ya. Kemudian ada komitmen, kemudian ada konsistensi. Konsistensi itu kemampuan untuk terus ya menulis secara kontinu, konsistensi. Jadi tidak sekarang menulis, kemudian berapa bulan lagi diam, terus tidak menulis, kemudian menulis lagi. Jadi sekedar saja sesuai dengan mood. Tapi kalau konsistensi, orang itu konsisten menulis terus, ya. Misalnya kita menulis sebuah buku, saya contoh, menulis sebuah buku. Kalau kita tidak memiliki konsistensi, kita tidak akan menyelesaikan buku itu, ya, tidak ada Chandra. Tidak akan bisa kita selesaikan. Karena di pertengahan jalan bisa jadi kita merasa sudah bosan atau payah nulis. Tetapi kita harus punya konsisten bahwa saya harus menyelesaikan buku ini. Bagaimana caranya? Dengan mencicil. Kalau saya nulis itu dengan cara mencicil. Jangan bayangkan misalnya kita menulis 300 halaman atau bahkan lebih buku. Membayangkan nulis 300 halaman itu kok berat sekali gitu. Ya, bisa jadi kita membayangkan, nggak jadi dah. Atau di pertengahan jalan kita batalkan menulis, ya, batal menulis. Tetapi
ada satu cara adalah dengan mengangsur atau menulis. Misalnya kita predik sekarang mau nulis buku itu berapa bulan ya. Katakanlah 3 bulan atau 6 bulan. Sekarang cicil. Misalnya dalam sehari kita nulis 2 halaman. Tulis 2 halaman. Kita buat dulu kerangkanya. Kerangka tulisan itu buat. Nanti setiap hari kita nulis berapa halaman komitmen kita. Ya, atau satu judul atau subjudul dari buku itu ya. Kita tulis, selesaikan, besok juga selesaikan, lanjut. Suatu saat kita akan selesai nulis sampai tuntas. Jadi tidak ada yang sulit kalau kita konsisten ya. Dan kemudian yang ketiga, yang satu lagi ada persisten. Persisten itu maksud saya adalah kegigihan. Kita harus gigih. Misalnya dulu ya, dari pengalaman saya misalnya dulu ketika kita menulis di media cetak ya. Dulu awal-awal kan media cetak aja yang ada. Ketika kita menulis media cetak, ada kemungkinan bahwa tulisan kita tidak dimuat atau alias ditolak. Ada kemungkinan seperti itu. Jadi kalau tulisan kita ditolak, kita sudah repot-repot nulis kan, sudah kenyal bisa mengkadang menulis, ya, tapi ditolak. Lalu apa yang akan kita lakukan? Kita jangan sampai putus asa karena itu, kemudian batal jadi seorang penulis, jangan. Ya, dari pengalaman Pak. Kalau kita misalnya ditolak 1-2 kali, 2-3 kali, kemudian terus putus asa, ya tidak akan menjadi penulis. Terus saja sampai redaksi bosan melihat tulisan kita, suatu saat tulisan kita akan dimuat. Pak mengalami itu. Jadi tidak semua tulisan itu bisa dimuat. Langsung dimuat Pak, yang tidak bisa, tidak semua. Tapi ada dimuat, ada yang tidak. Ya, di semua media seperti itu. Dulu waktu di koran cetak gitu ya, Pak pengalaman. Jadi persisten itu atau kegigihan itu adalah hal yang sangat penting, Pak. Jadi itulah sebabnya Pak, karena berawal dari minat membaca, terus diteruskan dengan gairah untuk menulis yang besar, dan kedua-duanya kontinu kita lakukan, makanya kita bisa berkarir di dunia tulis menulis terus sampai dengan saat ini, dan mungkin akan berlanjut terus. Baik. Nah Bapak, kalau dalam proses menulis itu tiba-tiba kita kehilangan ide, itu gimana ya Pak ya? Mungkin dalam prosesnya itu tiba-tiba blank, jadi kita bingung mau melanjutkan, itu gimana Pak? Sebetulnya kalau menulis itu kan ada yang tulisan panjang dan tulisan pendek ya. Misalnya tulisan pendek itu artikel yang 2 halaman atau 3 halaman. Ada tulisan panjang seperti misalnya buku gitu kan, atau esai yang lebih panjang bisa 5, 6, 7 halaman gitu. Kita tidak akan kalau pengalaman Pak ya, Pak tidak akan blank karena lupa, itu enggak akan blank. Oleh karena itu penting sekali kita mempedomani diri dengan kerangka karangan, outline, istilahnya kan outline ya, kerangka karangan. Jadi pedomani diri dengan kerangka karangan. Jadi sebelum kita menulis, terutama karangannya agak panjang, yang panjang. Ya, kalau yang pendek di sini sudah tersimpan, kerangkanya sudah tersimpan dalam pikiran. Tapi agak relatif panjang biasanya kita membuat kerangkanya, apa yang akan diungkapkan pertama, kedua, ketiga, dan beberapa poin yang ingin kita paparkan atau kita tulis. Ada sudah semua. Jadi alur pokoknya itu sudah ada gitu. Jadi tidak mungkin kita akan lupa. Hanya kita harus memiliki satu. Nah, setelah kerangka karangan selesai, kita akan kemudian mengembangkan kerangka. Setiap pointer-pointer dari kerangka itu kan harus kita kembangkan. Kita harus memiliki referensi tentang apa yang akan kita tulis itu. Itu akan hanya kerangka. Kita harus punya pengetahuan tentang itu. Jadi dari kerangka itulah kemudian kita kembangkan. Nah, disinilah kaitannya dengan membaca tadi. Ya, kalau kita malas membaca, ya tidak akan bisa kita kembangkan. Dengan membaca, dari pengalaman saya, dengan membaca kita akan tahu pengetahuan yang akan kita baca. Itu yang pokok kan. Dengan membaca kita nambah pengetahuan. Dan kemudian dengan membaca kita mengetahui bagaimana orang menulis, gaya mereka menulis. Ya enggak? Gaya mereka menulis seperti apa. Ya.
Kemudian dengan membaca kita menambah referensi pengetahuan tentang perbenaran kata, ya. Jadi dengan membaca itu paling tidak ada 3 hal yang kita dapatkan. Pengetahuan kita akan materi buku itu kita dapatkan. Kemudian bagaimana gaya bahasanya kita dapatkan, dan referensi tentang bahasa, kata-kata, kalimat itu juga kita dapatkan. Jadi kalau itu membaca itu dilakukan secara berkelanjutan, Pak kira kita akan menjadi orang yang kaya di bidang pengetahuan, di bidang bahasa. Ya. Nah, kemudian belajar juga dengan gaya bahasa dari masing-masing penulis. Oh, kalau ini gaya bahasa seperti ini menarik juga ya gitu. Tapi jangan kita menjadi pengikut mentah terhadap penulis dengan gaya bahasa seperti itu. Kita awal-awal mungkin boleh lah ya mengikuti gaya bahasa seperti penulis-penulis senior. Akan tetapi kemudian kita harus menemukan gaya bahasa kita sendiri yang cocok dengan kita gitu, cocok dengan kita sebagai penulis. Ya, jangan sampai kita apalagi sudah menjadi seorang penulis yang senior gitu mengikuti gaya tulisan orang lain. Kita harus punya branding sendiri, identitas sendiri. Pak kira itu. Oke, Bapak tadi jelaskan bahwa minat membaca itu kan jadi perlu untuk ditingkatkan lagi ya kepada mahasiswa ataupun masyarakat yang ada. Nah, bagaimana sih cara Bapak untuk menarik minat nih kepada masyarakat khususnya yang di Buleleng gitu untuk minat membaca mengenai mungkin dari judul yang menarik mungkin ataupun dari segi yang isi beritanya mungkin bagaimana Bapak? Minat baca itu banyak tergantung dari faktor dalam dan luar ya. Oke. Dalam maksudnya pada diri orang itu sendiri, eksternal atau luar dari lingkungan yang membackup hal itu. Dari dalam diri sendiri mungkin memang yang bersangkutan memiliki minat membaca yang tinggi. Ya. Pada satu kesempatan saya pernah ditanya oleh seorang mahasiswa waktu acara bedah buku, sebuah buku saya dibedah tuh, ada seorang mahasiswa yang bertanya, Pak, bagaimana sih caranya meningkatkan minat baca? Ya, itu salah pertanyaannya. Untuk meningkatkan minat baca, orang harus memiliki tujuan kan. Untuk apa dia membaca? Kalau dia tidak punya tujuan, ya seperti halnya perahu, ya berayun-ayun kemudian bisa dihantam oleh gelombang, kemudian menghantam batu karang juga kan, nggak karu-karuan gitu. Oleh karena itu harus ada tujuan. Setiap kegiatan kita harus ada tujuan. Begitu juga dengan membaca Pak Kira ya. Tujuan membaca misalnya ada orang membaca untuk lulus ujian, ya enggak? Yeah. Ya. Ada orang membaca untuk menambah pengetahuan sehingga dia menjadi pribadi yang lebih kaya, ya. Ketika terjadi diskusi, terjadi dialog, dia bisa mengimbangi, mengikuti gitu perkembangan zaman. Jadi dengan tujuan itu maka orang bisa lebih mendorong dirinya membaca. Sekarang mari kita coba bandingkan antara orang yang rajin membaca dengan orang yang tidak suka sama sekali membaca. Yang rajin membaca, katakanlah misalnya yang sifatnya pendalaman, membaca buku misalnya, ya, dengan yang membaca sekedar membaca media sosial. Kan orang generasi kita sekarang banyak yang membaca media sosial. Jadi membaca dalam konteks itu tidak ada salahnya, bagus bagi kita. Akan tapi kalau kita memerlukan pendalaman pada satu bidang tertentu, kita tidak cukup dengan media sosial yang ada. Kita harus menggalinya lebih dalam, mungkin dalam jurnal-jurnal ilmiah atau dengan buku-buku. Setiap buku itu kan ada kedalamannya, tidak sekedar di permukaan kan. Jadi harus kita berjuang untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam, sehingga dengan demikian referensi kita makin lama semakin bagus gitu. Nah, yang Pak sering anjurkan ke mahasiswa itu, kalau ingin kita mendapatkan pengetahuan lebih luas, lebih dalam, dan memiliki referensi kemampuan yang lebih tinggi, ya, maka harus kita bisa menetapkan waktu untuk membaca. Ya,
orang yang rajin membaca. Katakanlah misalnya dalam 1 bulan 3 buku mau dibaca, buku sesuai dengan minat, baca terus, rajin membaca terus. Nah kemudian kita bandingkan seperti Pak sampaikan tadi, bandingkan orang yang tidak membaca dengan orang yang membaca rajin, ya. Seperti Pak contohkan tadi, misalnya membaca 3 buku dalam sebulan, terus mereka membaca. Dalam 1 tahun saja mereka yang berdua ini kalau disandingkan, mereka akan jauh perbedaan pengetahuan, ya, kemampuannya akan jauh berbeda. Ya. Ketika yang bersangkutan ngobrol, ketika yang bersangkutan menulis, akan jauh perbedaannya. Jauh lebih unggul orang yang akan yang suka membaca itu daripada yang tidak suka membaca. Hanya misalnya sekilas melihat media sosial. Orang yang suka membaca akan memiliki kedalaman dan memiliki referensi yang luas dan sikap kritis terhadap apa yang dibacanya, terhadap apa yang dilihatnya, terhadap apa yang diamatinya. Itu yang hal yang mendorong secara internal, ya, dari unsur manusianya, orangnya sendiri. Kalau eksternal minat baca ini bisa ditumbuhkan dengan menyediakan akses bagi masyarakat, terutama generasi muda kita, akan adanya buku. Ya, nah, buku itu harus mudah apakah bentuknya buku cetak atau buku e-book gitu kan, e-book kan bisa disiapkan itu. Semakin mudah aksesnya, minat baca itu bisa dirangsang gitu. Kemudian juga diberikan contoh-contoh atau teladan yang baik dari mereka yang suka membaca, dan dampaknya kalau dia suka membaca ke depannya gitu ya. Saya kira itu secara intern, secara pribadi dia harus memiliki minat sendiri dengan tujuan yang Pak bilang tadi. Kemudian secara eksternal para pihak yang terkait juga harus menyediakan akses untuk memungkinkan masyarakat itu untuk membaca gitu kan. Anak-anak sekarang kan suka sebelum membaca. Kalau Pak perhatikan anak-anak yang kecil SD, TK itu tertarik dia, tapi sesuai dengan sesuai dengan minatnya, sesuai dengan usianya gitu. Mereka mungkin membaca yang tulisan atau majalah-majalah yang bergambar, seperti itu Pak perhatikan itu. Nah, mulainya harus dari situ. Dari anak-anak, kalau memungkinkan anak-anak itu harus diperkenalkan dari awal terhadap bacaan itu, termasuk terhadap buku-buku atau majalah atau koran dan sebagainya yang sifatnya relevan. Mungkin koran berat ya, tapi yang cerita-cerita bergambar dari situ. Nah, dari situ akan tumbuh minatnya akan buku, akan bacaan, akan tumbuh perlahan-lahan bersamaan dengan perkembangan usianya. Nanti tidak sulit bagi para orang tua untuk mendorong mereka membaca. Mereka akan menjadi otomatis akan suka membaca karena sudah dari kecil dididik untuk membaca. Oleh karena itu Pak berharap mungkin bisa dilakukan bagaimana mengkondisikan di rumah, itu yang penting juga. Jangan sampai orang tua misalnya menyuruh anaknya membaca, kamu rajin belajar ya, kamu belajar membaca, tapi orang tuanya nyetel TV keras-keras, nyetel radio keras-keras, itu tidak links, tidak match dengan apa yang diharapkan. Jadi aspek keteladanan harus dilakukan. Kemudian di rumah misalnya menyiapkan perpustakaan kecil di rumah, di mana di situ sebagian diantaranya adalah ada buku-buku atau majalah-majalah anak-anak, sehingga mereka ketika berminat membaca mereka dengan mudah dapat mengambil buku-buku atau majalah itu. Kira gitu. Oke, suatu hal yang menarik kali Kak ya untuk mengenai bagaimana cara minat membaca dimulai, yang terutama untuk anak-anak juga ya. Nah, tadi yang saya paparkan dan mengenai Bapak pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kominfo Santi Buleleng. Nah, bagaimana pengalaman Bapak dalam mengelola informasi publik di era digital seperti sekarang, Pak? Pada saat Pak menjabat itu kan digitalnya sebagian, konvensionalnya masih sebagai peralihan ya. Masa peralihan. Jadi kedua-duanya jalan. Tidak sepenuhnya digital. Pak masih ingat dulu masih ada pertunjukan rakyat. Mungkin adik-adik mungkin
tidak kenal ya. Harapan rakyat itu artinya gini, kita dengan tim kesenian itu terjun ke desa-desa, ya, terjun ke desa-desa, terus di desa-desa berikan hiburan, sekaligus juga ada muatan pesan dari pemerintah kepada masyarakat setempat. Misalnya kita terjun ke desa A gitu ya, di situ kita berikan hiburan. Salah satunya yang biasanya kita pakai adalah bondres. Bondres salah satu kesenian yang disukai oleh masyarakat kan. Nah, sambil membondres, bondresnya juga menyampaikan pesan-pesan pembangunan. Kita sebelum belum berangkat itu kita sudah sampaikan ke bondresnya pesan-pesan yang ingin kita sampaikan ini gitu. Sehingga mereka lah. Bahkan Pak pernah dulu ikut jadi sekebondres dulu, saya ingat, ikut nari jadi sekebondres sehingga bisa meneruskan informasi kepada masyarakat. Tapi tidak lama, tidak punya bakat rupanya di bidang kesenian. Tapi yang penting adalah satu, kita bisa memberikan hiburan kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa senang. Masyarakat yang pelosok-pelosok itu kan jarang dapat hiburan ya pada zaman itu. Kemudian di samping hiburan mereka juga dapat pesan-pesan pembangunan dari kita. Senang kok memberikan informasi tentang berbagai hal tentang pembangunan. Sekarang misalnya pada saat itu apa yang lagi in gitu ya, itu yang kita sampaikan pesannya. Kita dalam tanda petik isi dulu sekebondresnya gitu, berikan informasi-informasi yang penting yang perlu disampaikan, kemudian mereka mengemas. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, dulu ada majalah, sekarang masih ada ya, majalah Singa Manggala. Singa Manggala. Pak ingat sekali dulu zaman pada saat mulai COVID ya. Ya, mulai COVID, ini dengan Pak Ketut Widihaste juga kita sama-sama mengelola majalah itu. Pada zaman COVID itu dana kan sangat terbatas ya, sangat tipis gitu, karena sebagian dimanfaatkan untuk penanggulangan COVID ya. Dan kemudian pada saat itu tidak ada dana untuk penerbitan majalah. Lalu bersama tim gimana caranya ya agar bisa terbit terus majalah Singa Manggala. Nah, tercetuslah ide dari teman-teman, kemudian Pak mengiyakan diterbitkan secara digital atau secara elektronik. Namanya e-Sima. Pak ingat e-Sima ya, e-Sima. Dan e-Sima itu kebetulan kita punya programmer handal di sini. Di Kominfo ini kan ada programmer yang handal. Kita minta bantuan para programmer untuk mendesain seperti apa majalah itu secara elektronik ya. Ya, tidak lagi cetak karena tidak punya uang atau ya terbatas sekali dana waktu itu, tetapi diterbitkan secara online. Jadi tidak kalah, bagus juga online gitu. Sehingga kita terus sempurnakan sehingga menjadi salah satu penerbitan yang menjadi andalan dinas ini pada saat itu. Dan kemudian ada juga pola misalnya siaran keliling. Sekarang masih ada nggak ya? Masih ada ya. Kalau dulu siaran keliling itu kata bahasa Balinya nekah ya. Negara sering terus-menerus kita lakukan ya. Ya, itu pesan-pesan yang sifatnya pendek-pendek akan tapi penting untuk disampaikan kepada masyarakat, khususnya di Kota Singaraja dan sekitarnya. Sehingga dengan begitu masyarakat cepat mendapatkan informasi. Nah, bagaimana dengan media digital pada saat itu? Pak kira juga dimanfaatkan, misalnya pembuatan berita pada saat itu ada tim khusus. Sekarang juga ada, Pak kira bagus. Sekarang bahkan banyak kemajuan yang terjadi. Tim berita, kemudian tim berita itu tugasnya kemudian meliput, ya nak, meliput. Setelah meliput mereka memberitakan, ya, dan kemudian diberitakan kemudian di-share kepada para wartawan. Itu di samping juga diterbitkan di Singa Manggala, di berbagai media yang ada gitu. Itu pada saat itu.
Sehingga dengan begitu penyebar luasan informasi tentang pembangunan bisa kita lakukan. Tentu ada beberapa cara lagi yang bisa dilakukan untuk menyebarkan informasi itu ya. Baik Pak Tut, menarik sekali perbincangan kita. Dan kembali lagi ke topik tentang buku nih Bapak. Iya. Nah saat ini kita kan sudah memasuki era digital Bapak ya. Jadi buku itu pun sudah berkembang dari buku cetak menjadi e-book ya Bapak. Iya, betul. Nah bagaimana Bapak memandang ini, dan mungkin di kampus bagaimana respon mahasiswa? Apakah mungkin lebih tertarik ke e-booknya atau ke buku cetaknya malah Bapak? Buku cetak atau e-book ya. Kalau Pak boleh jujur ya, kalau Pak senangnya buku cetak. Buku cetak betul. Mengapa buku cetak? Iya. Karena buku cetak itu chemistry-nya ke Pak itu ada. Dapat gitu, ya Pak ya. daripada e-book. Ya, nah, Oke. maksudnya gini, misalnya ketika kita membeli buku cetak, Pak lihat bukunya fisiknya, dapat megang musiknya, kemudian membaui, kan khas sekali. Iya, Buku-buku baru itu enak sekali di membaui kalau kita membaui. Dan dengan buku cetak mata ini tidak cepat lelah membaca daripada e-book. Kalau e-book kita kan harus membaca di laptop atau di HP kan, jadi lebih cepat lelah kalau Pak pribadi. Oleh karena itu ketika Pak mau mengajar kan perlu referensi ya, buku-buku untuk diajar. Katakanlah satu mata kuliah 4 atau 5 buku harus disiapkan, harus dibaca. Dan kemudian di samping itu juga ada buku-buku sesuai dengan minat seperti Pak sampaikan tadi, pengembangan diri juga rata-rata Pak cetak. Kalau sifatnya e-book itu hanya sebagai pendukung saja, pendukung saja. Mahasiswa Pak sebetulnya tidak tahu persisnya sekali apakah mereka suka yang cetak. Orang Pak tidak pernah nanya ya persisnya sekali apakah mereka suka yang cetak atau yang suka yang e-book. Yang jelas begini, yang penting adalah bagaimana mahasiswa itu bisa meningkatkan referensi atau pengetahuan dirinya, baik dengan cetak maupun dengan dari e-book ya. Dan kemungkinan besar adalah sumbernya adalah internet ya. Jadi internet. Jadi sumber di internet itu kan banyak ya. Sekarang ada apa misalnya Cloud, kemudian ada Bar, ada ChatGPT, itu sumber pengetahuan yang tidak sulit untuk diakses gitu deh. Ya, akan tapi bagi Pak membaca buku itu adalah hal yang penting dan sangat perlu bagi kita sebagai seorang pendidik. Karena apa? Karena seperti Pak bilang tadi, untuk pendalaman satu pengetahuan tertentu spesifik. Pengetahuan yang spesifik sifatnya kita perlu membaca buku-buku itu. Seperti Pak bilang tadi, misalnya kita mengajar satu mata kuliah, katakanlah mata kuliah komunikasi pembangunan gitu kan. Dari sisi komunikasi pembangunan, dari sisi praktek kan sudah pernah jadi kepala dinas kan, kemudian di 2 tempat, ngerti dari sisi praktek. Tapi dari sisi teori kan perlu juga kita belajar dari buku-buku. Jadi kita gali dari buku-buku yang ada, baca dari ya Pak, beli secara online atau beli di toko buku. Mau tidak mau, sehingga dengan demikian kita komprehensif. Tidak hanya mengandalkan misalnya internet, tapi juga buku-buku cetak yang bisa membekali kita untuk bisa mentransfer pengetahuan dengan baik kepada para mahasiswa. Pak kira itu. Baik Bapak, dan sebelum kita break nih Bapak, satu pertanyaan lagi. Bapak kan sudah menerbitkan beberapa buku ya Pak ya. Buku mana nih yang Pak paling favorit menurut Bapak? Pak ada tadi Pak sebut ada 7 buku ya. Iya. Kemudian ada 5, bahkan mungkin aja lebih sekarang buku yang sudah Pak tulis ya, kemudian diterbitkan. Salah satu buku, sebetulnya ada beberapa buku ya. Yang paling favorit. Agak susah sih menyebut paling favorit. Iya. Satu buku yang terakhir yang Pak tulis itu
menapak tangga menuju puncak gitu. Menapak tangga menuju puncak, agak puitis ya. Itu isinya sebetulnya adalah tentang bagaimana kita melakoni kehidupan itu gitu. Ketika kita terlibat dalam satu organisasi, baik di pemerintahan maupun di swasta kita bekerja, apa yang baiknya kita lakukan, ya, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk mempersiapkan karir, bagaimana kalau kita kemudian setelah kita di puncak gimana, kemudian setelah kita pensiun apa yang akan kita lakukan, nah itu, jadi bagaimana kita merintis, kemudian setelah kita merintis apa saja yang kita lakukan. Nah setelah kita ada di puncak kan lebih ke leadership kan, apa yang bisa kita lakukan, lebih ke leadership, komunikasi, kemudian menyemangati orang lain, kan lebih ke situ, termasuk di dalamnya kontrol, aspek kontrol. Nah itu yang disinggung. Dan kemudian terakhir, ketika kita sudah purna tugas, ketika sudah pensiun, bagaimana menyiasati hidup ini sehingga pensiun itu menjadi tetap berguna dan bermanfaat, produktif, berguna, bermanfaat bagi orang lain. Ya. Pada saat kita pensiun bukan berarti kita diam ya, ongkang-ongkang kaki gitu ya, menikmati masa pensiun, tidak bisa. Kita bisa jadi akan sakit karena itu. Ya. Paling 1-2 bulan mungkin merasa nyaman setelah pensiun. Tapi kalau terlalu lama tidak akan betah kalau diam terus atau tidak beraktivitas. Oleh karena itu manfaatkan waktu pensiun itu, sekarang kan ruang bebas ada pada kita. Manfaatkan waktu pensiun untuk berbuat. Bagi Pak itu waktu pensiun itu adalah berbuat kebaikan. Di mana kita bisa berbuat kebaikan, manfaatkan waktu untuk berbuat kebaikan sehingga kita bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita, bagi orang lain. Gitu. Terima kasih Pak Tut. Nah, jadi untuk sahabat Buleleng, kita udah mengulik nih beberapa kegiatan, yaitu Bapak Ketut Suice dari segala kegiatan menjadi dosen, menerbitkan beberapa buku, dan maka dari itu kita untuk break sejenak, dan untuk sahabat Buleleng tetap untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Bitkom bincang komunikasi, buletin dari Kominfo Sakti, mengupas fakta sehari-hari, narasi para ahli terpercaya. Persembahan buat Buleleng, podcast kita cermati, dari bumi Panji Sakti, dengan hati penuh inspirasi. Sahabat Buleleng, masih bersama kami di Bikom Bincang Komunikasi, dan bersama saya Chandra Asih dan rekan saya Kak Dewi, dan masih bersama narasumber kita pada hari ini. Nah, Bapak Ketut, saya mau nanya nih mengenai buku-buku yang Bapak tulis itu kan pastinya dapat mengandung wawasan nih. Nah, apa saja yang mendorong Bapak untuk menulis buku-buku tersebut, dan apa pesan utama yang terkandung dalam setiap bukunya? Ada satu hal pokok yang menjadi pendorong ya, menjadi motivasi mengapa saya menulis, bukan hanya menulis buku, menulis artikel di berbagai media, adalah keinginan niat untuk berbagi pengetahuan. Pengetahuan itu kalau disimpan kan tidak ada gunanya, tapi kalau pengetahuan itu dibagikan, bukan hilang pengetahuan kita, malah kita akan semakin kaya, semakin melekat pengetahuan yang kita miliki itu, dan ada manfaatnya bagi orang lain. Itu harapan kita. Kalau memang pengetahuan itu dibaca oleh orang lain atau dimanfaatkan oleh orang lain. Seperti misalnya menapak tangga menuju puncak seperti Pak sebut tadi, ya. Kita ingin menyampaikan beberapa pandangan, beberapa opini bagaimana menjalani kehidupan itu, mulai dari awal berkarir sampai di puncak karir, sampai setelah menyelesaikan tugas ya, sebagai seorang yang sudah purna tugas atau pensiunan. Nah, itu maksudnya yang mendorong, itulah yang mendorong Pak untuk berbagi pengalaman, pengetahuan kepada orang lain. Dengan dibaca orang lain ini kita kan Pak merasa
hidup ini lebih bermanfaat loh untuk orang lain. Hidup ini kan tidak hanya untuk diri kita sendiri. Iya. Kita harus memberi manfaat bagi sekitar kita. Sama halnya misalnya Pak mengajar di kampus, ya nggak? Iya. Kalau Pak misalnya diam saja di rumah tidak mengajar, kan tidak ada manfaatnya bagi orang lain, terutama bagi generasi penerus, generasi Z ya, generasi Z. Dan kemudian di Kempo misalnya, kalau Pak tidak ikut melatih anak-anak itu kan tidak bermanfaat. Masa pengetahuan itu hanya untuk diri sendiri, maaf ya. Tapi juga Pak bagikan teknik-teknik yang berguna untuk anak-anak, termasuk membantu untuk meningkatkan disiplin mereka, rasa tanggung jawab mereka, keberanian mereka untuk menghadapi tantangan. Kemudian sikap Bushido itu bahasa Jepang, kesatria ya. Bagaimana menjadi seorang kesatria yang seharusnya. Nah, di situ Pak latih. Jadi di kampus, di tempat latihan Surinji Kempo, kemudian juga di media tulis ini Pak bisa berbagi pada orang lain. Itu yang menjadi dasar mengapa Pak menulis ya. Jadi ingin berbagi kepada orang lain. Kalau mungkin seluas-luasnya. Jadi dengan buku itu kan beredar. Ada buku yang sifatnya cetak, ada buku yang seperti misalnya ada 3 buku, 1, 2, 3, 4 buku yang diterbitkan di Bandung diterbitkan oleh Perpusnas gratis tuh. Itu di samping cetak juga diterbitkan dalam format digital, sehingga masyarakat bisa membuka dengan mudah ya di Perpusnas, di alamatnya di Perpusnas. Jadi ya dengan cara begitu kita bisa berbagi. Berbagi ya yang pokok. Apapun pesan yang Pak sampaikan itu yang penting motivasinya adalah satu, berbagi kebaikan ya kepada orang lain. Itu intinya. Oke. Nah, jadi kan Bapak sudah jelaskan mengenai buku-buku dan kita kembali ke tentang media sosial lagi nih Pak. Nah, bagaimana Bapak melihat peran media sosial dalam perubahan ekonomi, perubahan pola komunikasi masyarakat pada saat ini Pak? Media sosial ya. Ya. Media sosial itu bisa menjadi alat untuk kebaikan, bisa menjadi alat untuk hal yang negatif. Oke. Untuk kebaikan artinya media sosial itu bisa kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk hal-hal yang positif, tergantung konten yang kita input di media sosial. Sekarang kan setiap orang bisa memanfaatkan atau menyampaikan informasi melalui media sosial kan. Jadi kita itu harus relatif kritis ketika membaca media sosial. Tidak semua materi dari media sosial itu bermuatan positif. Ya. Jadi mau tidak mau kita harus benar-benar menyaring mana yang bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, tidak usah kita baca, kita dalami, tidak usah. Apalagi kita sharing, jangan. Ya. Kadang-kadang orang kan begitu baru membaca judul dan alinea pertama langsung sharing. Padahal itu berbahaya. Judul belum tentu cocok dengan isi juga kadang-kadang kan. Oleh karena itu, kalaupun dipandang penting dibaca, silakan dibaca. Kalau di sharing, kira-kira ini bermanfaat nggak bagi orang lain? Kalau tidak bermanfaat, nggak ada gunanya di sharing, ya nggak? Kalau tidak bermanfaat, nggak ada gunanya dibaca. Jadi media sosial itu membutuhkan kita untuk menikmati media sosial. Kita harus pintar menyaring dulu, menyaring media sosial. Mana yang bermanfaat untuk kemajuan, kebaikan itu kita pakai. Kalau tidak usah, gitu kan. Ini seperti Pak sampaikan tadi, teknologi mungkin kan orang untuk bermedia sosial dengan mudahnya, dengan berbagai opini yang positif maupun negatif. Kita sebagai pembaca harus kritis. Ya. Tapi hal positif dari media sosial, kita mudah mendapatkan informasi. Informasi mudah kita dapatkan. Tetapi tetap kembali ke sikap kritis tadi. Jangan dari informasi fake misalnya, atau informasi yang bohong misalnya, kita kemudian
terpengaruh oleh itu gitu. Jadi kita tetap harus kritis bermedia sosial. Kita bisa manfaatkan media sosial itu untuk banyak hal, banyak macam. Misalnya membranding diri gitu. Adik mau membranding diri sebagai apa gitu. Bisa kita manfaatkan itu. Karena apa? Karena pembacanya luas. Ya, tapi kembali tadi, media sosial itu juga mengandung hal-hal yang kurang baik ya. Tergantung ininya sih, pengguna dari media sosial. Bukan media sosialnya yang salah, tapi bagaimana penggunanya menggunakan media sosial itu. Kalau Pak juga menggunakan media sosial, tapi untuk hal-hal yang positif tentu ya, kita sepakat tuh hal-hal yang positif. Karena media sosial itu pasti akan berpengaruh pada orang lain. Jangan sampai hal-hal yang salah itu dianggap benar oleh masyarakat karena sering diungkap, sana sering ditayangkan oleh media sosial. Padahal ada sesuatu yang salah, tapi akhirnya karena banyak orang mengungkap itu, menyebut itu, maka itu menjadi suatu kebenaran. Itu sebetulnya kita harus, makanya apa bilang kita harus kritis terhadap media sosial yang ada. Ya, Pak Kira gitu. Baik Bapak, saat ini kemajuan teknologi itu kan sangat ini ya Pak ya, sangat luas ya Pak ya. Jadi setiap orang juga bisa mengakses informasi atau referensi seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi. Nah, untuk saat ini Bapak, bagaimana pendapat Bapak tentang keberadaan para penulis di Kabupaten Buleleng dan mungkin terkait dengan isinya sendiri, bagaimana menurut Bapak? Penulis konteks ini kan ada dua ya, penulis untuk media sosial dan penulis yang serius. Ya, mungkin dia penulis artikel atau penulis buku. Kalau Pak kalau penulis media sosial itu banyak, tidak hanya di Buleleng kan, di seantero negeri juga memanfaatkan media sosial untuk media menulis, terutama kaula muda. Kemudian kalau penulis yang betul-betul suntuk, yang betul-betul serius itu mungkin jarang ya. Masih jarang penulis. Pak ingat dulu ada beberapa dalam tanda petik guru atau mentor Pak dalam menulis ya. Seperti misalnya Pak Widminarko, mungkin adik-adik tidak kenal ya. Mungkin Pak Widminarko itu adalah redaktur tabloid Tempo, sebuah redaktur, tokoh ya, tabloid tokoh. Beliaunya sangat sering mengajak Pak untuk menulis di tokoh, sehingga Pak dulu sering menulis di tokoh, tabloid tokoh. Itu saudara dari Bali Pos. Ya, sehingga Pak menulis di tokoh itu berkat dorongan dari Pak Widminarko. Sampai sekarang beliau masih ada di Denpasar. Dulu ketika beliau menjadi menjadi ketua tim redaksi di tokoh, beliaunya sering kontak dan meminta kita untuk menulis. Sehingga Pak sering menulis di tokoh, bahkan bisa kadang-kadang sampai 2 halaman menulis. 2 halaman di tabloid itu menulis di tokoh. Senang karena kemudian setelah kita menulis, setelah Pak menulis, beliau kemudian membantu, Pak ininya kurang, Pak ininya perlu ditambah, wawancaranya perlu lebih mendalam, ininya perlu diedit lagi. Sehingga banyak sekali Pak bisa belajar dari panduan beliau gitu. Ya banyak, beliau melaksana seorang guru bagi Pak gitu. Kemudian yang kedua ada Pak Sunaryono Basuki. Di Buleleng ada seorang dosen, Pak Sunaryono Basuki. Beliaunya sebetulnya penulis sastra, sudah almarhum sekarang. Penulis sastra, tapi beliaunya mendorong Pak untuk menulis juga. Sering ngobrol-ngobrol, lebih ke motivasi. Ya, beberapa tulisan beliau baik di majalah maupun dalam bentuk buku Pak punya ya, Pak dapatkan, sehingga dari situ juga dapat motivasi untuk terus menulis. Jadi beliau itu Pak Widminarko, Pak Sunaryono Basuki, ada lagi satu yang di Jogja, siapa namanya ya, Pak lupa.
Pak Dr. Delianggi. Dulu beliaunya menyelenggarakan kursus semacam kursus. Nama kursusnya itu kalau tidak salah Akademi Kepengarangan. Pak pernah ikut pelatihan di situ, kemudian motivasi beliau luar biasa. Ketika kita diminta menulis artikel dengan judul tertentu, ya dalam pelatihan itu biasa kita nulisnya pakai tangan, bukan pakai mesin ketik, gitu, pakai tangan, tulis pakai tangan, kemudian dikirim ke situ. Belum ada email pada saat itu, Pak masih ingat, ya, dikirim ke situ dan kemudian beliaunya mengoreksinya pakai tangan juga, manual juga di pinggir-pinggirnya itu. Sangat telaten, tulisan beliaunya bagus sekali, tulisan tangan beliaunya. Pak masih ingat beliaunya banyak sekali membimbing, walaupun tidak pernah tatap muka, tidak pernah kenal, tapi secara online bagaimana beliau bisa mendorong, memberikan motivasi, kemudian mengoreksi beberapa tulisan yang Pak kirim ke situ pada saat kursus, sehingga itu menjadi kenangan, ya Pak Dr. Delianggi, Pak Sunaryono Basuki dan Pak Windu Midarto itu adalah mentor bagi Pak, sehingga Pak terus terdorong untuk menulis dan menulis. Jadi gitu. Bapak, jadi untuk sahabat Buleleng sendiri yang mungkin tertarik untuk mencoba menulis nih Pak dari awal, mungkin ada sedikit tip khusus dari Bapak atau mungkin triknya bagaimana jadi untuk mengawali menulis ini Pak? Menulis itu sebetulnya keterampilan, ya. Menulis itu adalah sebuah keterampilan, ya, tidak semata-mata bakat. Satu hal ini yang harus kita ingat, bahwa menulis itu adalah sebuah keterampilan. Karena dia merupakan sebuah keterampilan, maka ia bisa dipelajari. Jadi menulis itu bisa dipelajari. Jangan berpikir bahwa hanya mereka yang berbakat saja yang bisa menulis. Enggak. Siapapun bisa menulis, yang sudah melek huruf bisa menulis. Asal dia mau berlatih enggak? Iya. Ya, bisa, dia punya keterampilan menulis tidak? Jadi dorongan dari dalam itu harus dilakukan. Ya, berlatih dan berlatih itu saja kuncinya untuk menjadi penulis. Menulis dan menulis. Terus menulis ya? Ya, Pak? jangan lupa membaca. Baik. Menulis dan jangan lupa membaca untuk memperkaya referensi. Pak kira itu. Oke, nah tadi kan Bapak bilang untuk mengenai tips dan triknya itu kan suatu yang menarik juga ya untuk masyarakat Buleleng juga. Nah, mengenai tantangan nih Bapak, bagaimana sih tantangannya Bapak untuk sebagai penulis dalam mengadaptasikan diri dalam perkembangan teknologi digital, itu apa sebagai suatu hambatan atau peluang bagi Bapak? Sebetulnya itu bukan tantangan ya, Pak merasakan itu sebuah peluang yang terbuka lebar. Tadi sudah Pak sampaikan bahwa kita tidak hanya menulis, kalau dulu kan nulis hanya di media cetak. Iya. Sekarang sudah mau di media cetak masih ada di media cetak yang cukup banyak. Kemudian mau di media online, banyak sekali media online yang memberikan kesempatan kita untuk menulis, apakah itu cerpen, apakah itu novel, apakah itu artikel, opini, esai dan sebagainya. Jadi ruang untuk menulis ini sangat luas, ya. Karena luasnya ruang menulis itu, jadi kita bisa menulis di mana saja, baik yang berbayar, yang kita dikasih honor, maupun yang tidak berbayar, sebagai bentuk dari upaya mengekspresikan gagasan, mengekspresikan diri. Ada kok banyak, coba lihat di searching di internet, ada banyak media yang menerima tulisan dari siapapun. Ya, silahkan dicoba menulis di situ, ikuti aturan-aturan yang ada, sehingga dari situ kita bisa berproses, belajar menulis dan menulis secara berkelanjutan. Ya, kalau mau yang berbayar ada juga, artinya yang berbayar bukan kita yang membayar, bukan, dia yang membayar kita. Ya, kalau Pak menulis ada yang dibayar, ya, kita yang dibayar oleh penerbit itu, kemudian ada tidak berbayar, artinya kita tidak dibayar. Tetapi walaupun tidak dibayar, kita kan menanam apa untuk kebaikan tadi masyarakat yang seperti Pak sebut tadi. Tapi juga menanam branding kita. Kalau kita tembus menulis, salah satunya misalnya di Kompas. Kalau kita bisa menulis di kompas.com gitu, di ininya, di media online dari Kompas itu,
kan senangnya bukan main. Iya. Itu kan membranding diri. Kebanggaan ya. Kebanggaan kita menulis di situ. Di Kompasiana kalau adik-adik ada yang mau menulis di Kompasiana bagus juga. Bagi yang berlatih mau menulis, kompasiana.com adalah sarana yang sangat bagus. Iya. Ya, sangat bagus. Di situ bagi mereka yang dalam proses belajar menulis, di situ bagus tempat. Kira itu. Oke, jadi suatu hal yang menarik kali untuk meningkatkan minat membaca kepada masyarakat juga, Pak ya. Nah, yang terakhir nih, bagaimana nih Bapak harapannya untuk masa depan komunikasi dan literasi di Indonesia, terutama dalam konteks digital? Komunikasi dan literasi di Indonesia. Kadang-kadang orang melihat literasi itu sebagai sesuatu yang berat, apalagi berkaitan dengan menulis ya. Iya. Sebetulnya tiga syarat itu. Kalau kita memiliki komitmen, ya enggak, konsistensi, kemudian apalagi satu persistensi, Pak kira bisa. Literasi itu bisa terus digaungkan dan diupayakan. Kemudian para pihak terkait termasuk pemerintah bisa memfasilitasi sehingga dengan demikian budaya membaca yang berkaitan dengan literasi, budaya menulis itu bisa terus dikembangkan. Seorang penulis yang baik adalah penulis yang terus belajar. Tidak bisa penulis itu puas dengan apa yang dia peroleh saat sekarang. Dia harus selalu mengupdate pengetahuannya. Sehingga dengan demikian dia bisa menulis dari lebih berisi, lebih bernas gitu ya. Sehingga tidak sekedar menulis hal-hal yang umum. Yang membedakan satu penulis dengan penulis yang lain kan harus ada sesuatu yang spesial, yang unik gitu, unik, yang spesial. Ada angle tertentu yang harus dia tulis, yang tidak ditulis oleh orang lain. Ya, tidak bisa ada misalnya ada satu kegiatan orang menulis seperti itu kita ikut seperti itu. Tidak ada istimewanya tulisan kita. Adalah sesuatu hal yang spesifik, yang unik, yang baru yang bisa kita berikan. Walaupun temanya yang itu, tetapi ada enggak sudut pandang kita terhadap tema itu yang bisa kita berikan sehingga itu bermanfaat bagi orang lain. Itu tantangan bagi seorang penulis. Tidak bisa sekedar menulis. Oleh karena itu seperti kembali ke Pak sampaikan, tidak ada cara lain kecuali banyak membaca. Tidak ada cara lain kecuali kita rajin mengamati lingkungan sekitar kita. Ya enggak? Mengamati lingkungan dan kemudian bersikap kritis terhadap apa-apa yang kita lihat, yang kita perhatikan, sehingga dengan demikian kita memiliki kekayaan referensi untuk kemudian bersama dengan bahan bacaan yang kita peroleh, kita menjadi seorang penulis yang mumpuni, Pak kira gitu ya. Baik, terima kasih sekali Bapak Ketut Swece atas perbincangan kita dari awal sampai akhir dan banyak sekali sudah pengetahuan yang kita dapatkan ya Chandra ya, dan sekali. Dan semoga saja nanti banyak di antara sahabat Bikom yang menyaksikan acara ini juga tertarik untuk mulai menulis ya. Tidak usah panjang dulu ya Pak ya, mungkin pendek-pendek dulu. Ya, mulai dari buku harian juga. Buku harian dulu ya. Ya, buku harian, setelah itu baru nyoba nulis. Baik. Jadi ya seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketut Swece, mulai dari buku harian dulu, nanti akan berkembang, berlatih dan terus juga membaca, menambah referensi pengetahuan, nantinya akan menjadi seorang penulis yang handal. Luar biasa sekali Pak Ketut. Baik, sahabat Bikom, sampai di sini dulu perjumpaan kita akan kembali lagi dalam Bikom episode selanjutnya di setiap hari Selasa. Tentu saja di YouTube PMK Buleleng, tetap stay tune dan jangan lupa juga untuk memfollow media sosial kami di PMK Buleleng Berbangga dan juga di TikTok Buleleng Berbangga. Sampai jumpa, kami pamit undur diri. Terima kasih.